kecil ke situ. Kira-kira seperti jalan raya ini, Sirat. Jalan utama. Nah, jadi jalan-jalan yang kecil itu masuk ke situ. Dari situ keluar, masuk ke situ ke taman. Tapi jalan itu tidak ada hambatan. Jalan utama menampung jalan-jalan kecil masuk ke situ dan tidak ada hambatan apa. Jalan tol barangkali. Tapi tol sekarang ada hambatan, macet di mana-mana. Jalan tol sekalipun. Nah, gambarannya begitu Sirat itu. Iya, tol Cipali mungkin musim begini nggak ada hambatan. Tapi tanggal 28, 29 Ramadan ya hambatan juga. Jadi itu Sirat itu, jadi jalan besar yang menampung termasuk sabil-sabil itu masuk ke situ. Oleh itu tidak ada jamahnya, karena cukup dengan itu semua akan masuk. Berbeda dengan sabil, jadi kita tidak boleh membaca, bukan tidak boleh, tidak sempurna kalau baca ihdinas sabilal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kepada saya jalan yang lurus. Sabil itu jalan yang kecil, boleh jadi banyak macamnya. Dan yang ketiga, kata Sirat tidak pernah digunakan untuk yang tidak baik. Kalau sabil digunakan untuk yang tidak baik. Sabilil mujrimin, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang berdosa. Sabilil muttaqin, kemudian sabilil muhtadin, jalan orang-orang yang diberi hidayah. Itu menggunakan sabil. Jadi sabil itu ada digunakan dalam Al-Quran untuk hal yang tidak baik, ada yang baik juga. Tapi kalau Sirat tidak. Nah, maka itu maka terkesan kalau sabil itu nanti khawatir maknanya menjadi tidak baik. Kalau Sirat pasti baik. Oleh itu maka Allah mengajarkan dalam surat ini adalah ihdinas sirat. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Pokoknya mau jalan lewat jalan-jalan yang kecil yang penting lurus selamat gitu. Jadi lurus selamat yang bisa mengantarkan kepada tujuan tanpa ada macet-macetnya. Tanpa ada celaka-celakanya, itu sirat itu. Jadi ketika kita baca ihdinas sirat itu, sekarang kita menggambarkan bahwa jalan apapun, jalan manapun ya Allah terserah. Yang pasti baik masih ditampung, karena kalau sabilal mujrimin, jalan yang tidak baik tidak akan masuk ke situ. Tidak akan masuk ke sirat. Jadi yang ditampung oleh sirat itu adalah jalan-jalan yang baiknya saja. Sabil-sabil mana saja boleh. Ada sabila sodako, ada sabila zakat, ada sabila sunnah, sabil. Yang kita minta, ya Allah tunjukilah saya kepada jalan yang lurus. Sepertinya kita sedang ada di jalan-jalan kecil ini. Jalan yang kecil yang baik. Tunjukkan ya Allah. Tunjukkan. Nanti Allah ditunjukkan masuk ke jalan yang lurus, yang besar tanpa hambatan, nanti dibimbing oleh Allah sampailah kepada jalan keselamatan di akhirat. Itu sirat itu. Jadi kalau kita baca tafsir itu, oh ya Allah, ternyata begitu ya sirat. Jadi tidak sederhana seperti terjemah bimbingan jalan lurus. Apa itu jalan lurus itu? Oleh itu maka orang yang sudah sampai dengan dirasa, ya ini kan soal perasaan, sampai di perasaan seperti ini, dia akan enak bacanya. Apa mungkin akan tembus ke dalam hati. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu tidak diwajibkan meleok-leok, turun naik suaranya, bukan begitu. Nabi itu tidak mengajarkan seperti apa itu, tidak mengajarkan langsung secara seperti mu'amar. Pertama itu kan ada bayati, terus ada 7 tingkatan itu bacaan itu. Itu kata para ulama itu bukan budaya Rasulullah itu. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Yang ada lomba musabakoh itu harus bismillah itu diwawari dengan bayati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bayat itu ayat pertama. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Itu selalu diawali. Itu bayati, nyawa, sika dan seterusnya. Itu kata para ulama, Nabi tidak mengajarkan itu. Tapi Nabi mengajarkan silahkan baca Al-Quran dengan lagam apa saja, selama Al-Quran tidak dibaca dengan lagam alif fisik, alif fasik.
Bahkan sebagian ulama mengatakan lagam-lagam Bayati itu setelah Islam keluar dari dunia Arab, bertemu dengan budaya-budaya, bahkan itu misalnya riwayat itu campur dengan budaya Persia. Yang namanya Bayati, bacaan pertama, bacaan kedua naik lagi, bacaan ketiga naik lagi, nanti bawa akhir balik lagi Bayati. Itu banyak ulama mengatakan itu bukan dicontohkan oleh Rasulullah mencontohkan seperti itu, tidak. Tapi Rasul memerintahkan agar bacaan Al-Quran itu dibaca dengan indah, tapi harus menghindari bacaan-bacaan yang lagam ahli fisik, ahli fasik. Iya. Nah, oleh itu maka waktu di istana kemarin ada baca Al-Quran dengan langgam jawab, itu kan dari perdebatan kita itu. Ada yang mengatakan boleh atau tidak boleh. Nabi tidak memberikan petunjuk harus begitu harus begini, silakan saja. Tapi masalahnya apakah langgam itu langgam musik ahli fasik? Bukan. Langgam yang digunakan orang berdosa? Bukan. Atau langgam yang merendahkan Al-Quran atau bukan? Nah, di situ perdebatannya, Pak. Perdebatannya di situ. Kalau itu langgam itu, intonasi itu adalah tidak digunakan oleh orang-orang yang berdosa, kan ada nyanyian tuh, nyanyian yang berdosa itu menggunakan langgam itu nggak boleh. Tapi kalau itu adalah langgam orang yang jauh kelihatan spiritualnya supaya ada getaran-getaran rohani, lalu langgam itu muncul seperti itu bisa saja dibolehkan. Nah, perdebatannya kemarin itu di situ, di kalangan para ulama kita. Ya, kembali ke sirat tadi ya. Jadi ihdinas sirat. Jadi tergambar jalan-jalan yang baik mana saja, yang penting nyampe ke sirat itu, yang penting sampai kepada yang dituju, tidak ada hambatan apa-apa, apalagi ada kecelakaan di perjalanan. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi siratnya sudah ya. Sekarang apa yang disebut dengan mustaqim? Kata mustaqim itu berasal dari kata koma. Koma itu berdiri. Mustaqim adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ada istilah istiqomah. Jadi mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang lurus sebenarnya asalnya. Jadi kalau jalan yang lurus, jalan istiqomah. Karena istiqomah yastaqimu istiqoman bahwa mustaqimun wa dzaka mustaqom. Jadi kalau kata dalam bahasa Arab itu kalau sudah ada mim di depan itu menunjukkan orang. Jadi jalan orang-orang yang ditempuh, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah ya Allah kami kepada jalan yang lurus yang ditempuh oleh orang-orang yang istiqomah, kira-kira begitu. Nah, dari kata koma itu berdiri, istiqomah itu berdiri tegak terus menerus, tidak rubuh, tidak kemana-mana, itu istiqomah. Makanya kita seringkali mengucapkan kata istiqomah, mudah-mudahan misalnya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah ini. Apa kira-kira istiqomah itu? Konsisten. Ada konsistensi dalam ibadah sholat subuh berjamaah. Kalau kata orang Sunda mah, itu umbut kalinduan, tegedag keanginan. Paham Pak? Lindu apa lindu? Lindu itu gempa. Jadi pakai gempanya nggak gerak. Untuk umbut kalinduan, mual gedag keanginan. Gedag itu bergerak karena ke tempat angin. Tetap begitu. Nah, itu istiqomah namanya. Istiqomah. Lawan istiqomah itu fasik. Lawan istiqomah itu fasik. Fasik itu gampang. Jadi fasik itu seperti orang yang tidak punya pertahanan. Gampang seperti apa ya? Lawan daripada istiqomah itu fasik. Fasik itu seperti orang yang terkena virus HIV. Kalau kata saya itu, karena kata fasik itu digambarkan oleh para ulama, oleh Nabi, orang yang gampang diajak maksiat. Seperti satu buah
yang lepas kulitnya, seperti pisang yang tua, yang matang, lepas kulitnya, debu atau apa saja nerima aja dia. Makan codot nggak bisa menolak apa ya, itu pasti seperti itu. Dia kata pasako itu. Nah, kira-kira orang yang gampang kena penyakit seperti itu kan tidak punya zat antibody, tidak bisa menahan, itu orang kena HIV. Penyakit apa saja gampang masuk. Nah, lawannya adalah istiqomah. Orang yang menelusuri jalan istiqomah itu namanya mustaqim. Makanya nanti ayat selanjutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu menunjukkan jalan orang-orang yang Engkau sudah beri nikmat kepada mereka. Jadi mustaqim itu lebih kepada orangnya. Jadi yang kita inginkan adalah, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan di mana saya menjadi orang yang istiqomah dalam yang lurus itu. Kalau itu lurus itu. Jadi kata sirat dengan mustaqim itu memang bergabung. Siratnya jalan yang lurus, menempuh besar, menampung segala hal, dijalani oleh kita dengan kelurusan itu mustaqim. Makanya dalam salat kita baca ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Dilanjutkan oleh ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu sirat jalannya alladzi, orang-orang, an'amta yang Engkau telah beri nikmat, alaihim atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa? Siratal mustaqim itu jalan apa? Orang itu seperti siapa? Kita akan minta bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa jalannya itu? Adalah surat An-Nisa ayat 69. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi jalan yang lurus itu jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Ya, minan nabiyyin, satu jalannya para nabi. Jadi ingin kita mengikuti jalannya para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Kebenarannya, keyakinan kebenarannya itu tidak goyang, tidak pernah diselipi oleh rasa syak, ragu-ragu. Itulah di antaranya adalah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh sebagian oleh sebagian yang mengaku umat Islam. Abu Bakar itu disebut pengkhianat Rasulullah. Benci banget sama Abu Bakar. Ada orang yang begitu yang mengaku umat Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah pengkhianat Rasulullah, pembunuh Rasulullah mereka itu. Nah, itu ada orang yang mengaku umat Islam. Saya tidak menyebutkan orang Islam. Takut salah di hadapan Allah. Ada orang yang mengaku umat Islam menyatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah pengkhianat Rasulullah, pengkhianat tertentu. Ya, Bapak mengerti ya? Kalau saya bilang begitu. Padahal Abu Bakar itu diberi gelar oleh Rasulullah dengan gelar As-Siddiq. Berarti As-Siddiq adalah bagian dari orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Ya, malladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Jadi kita mohon kepada Allah jalan yang lurus itu jalan yang di dalam hatinya saja tidak terselip rasa ragu-ragu. Kadang-kadang kita ada keraguan-raguan. Bapak-bapak, saya nanya, dalam menjalankan agama atau dalam mendapatkan informasi Al-Quran atau hadis, ada nggak kita bertanya-tanya, Allah itu memang ada apa enggak sih? Misalnya gitu. Pernah nggak Pak muncul pertanyaan seperti itu? Allah itu seperti apa sih? Pusing kan? Seperti apa? Sehingga nanti kalau ikut terus pemikiran itu, diikutin terus akan muncul keraguan-keraguan. Yakin Mbak? Itu kata para ulama akan
lahir keraguan-raguan. Bahkan yang diragukan itu sampai kepada eksistensinya, keberadaannya. Bukan kalau kan kata Allah dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah sudah menyatakan begitu, malah kita bertanya, kalau itu seperti apa? Kalau sudah seperti apa, ya Allah tidak seperti apa-apa. Kan itu aja dalam Al-Quran. Hanya tenggelam sendiri, kita bingung sendiri. Nabi Ibrahim juga kan pernah begitu. Seperti apa? Coba bagaimana? Akhirnya dilemparkanlah dulu di empat itu. Sebagian di sana, sebagian di sana, sebagian di sana. Dulu ternyata lagi itu Allah itu ada begitu. Ya, jadi kata para ulama, sangat mungkin setiap orang itu akan muncul ditiup-tiupkan oleh setan untuk menjadi was-was, menjadi syak, menjadi ragu kepada Allahnya atau kepada hakikat ya, seperti apa Allah itu. Nah, jadi kalau Siddiq itu tidak ada keraguan. Kata Abu Bakar, kalau Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tadi malam sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, dari Madinah langsung naik lagi, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, saya menyatakan benar semuanya. Gak ada pakai pertanyaan benar apa enggak ya? Bagaimana itu? Kok bisa? Gak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau ada pertanyaan kan berarti masih ada keraguan-keraguan. Orang itu kan kena ragu, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, misalnya itu, Rasulullah kan dari Abu Bakar itu mantu, ya Pak ya? Ingat Rasulullah itu mantu, mertua itu kira-kira berani nggak bertanya sama mantu? Ya, bisa saja berani kan, walaupun posisinya sebagai Nabi. Abu Bakar itu walaupun mertua memang sangat hormat sama Nabi. Satu saat Rasulullah nggak bisa berangkat ke masjid, sakitnya luar biasa. Akhirnya disuruh Abu Bakar suruh imamin, Abu Bakar yang imam. Akhirnya Rasulullah bisa dibopong oleh para sahabat tuh sholat. Itu Rasulullah tuh sampai begitu, sampai dibopong. Pengen sholat berjamaah, Rasulullah dibopong ke masjid, panggil sahabat-sahabat, ayo bopong saya. Pengen sholat berjamaah nih masih sakit. Walaupun secara hukum kalau sakit kan nggak apa-apa gitu, sholat di rumah gitu. Rasul begitu. Itu sampai di depan, ditaruh di saf pertama, digandeng oleh para sahabat itu. Jadi sahabat-sahabat itu ngasih jalan dalam sholat. Sholat itu bukan berarti tidak boleh bergerak sama sekali, Pak. Boleh, Pak. Kalau ada kepentingan yang mendesak. Jangan kemudian bawa orang lewat juga, tahan aja, bila pulang lagi. Enggak begitu juga sholat itu. Sholat itu kalau ada binatang yang kira-kira akan membahayakan, bisa gerak kok, kita bisa pindah. Begitu kita mau sujud, ternyata ada najis yang baru kelihatan, tapi kita bisa pindah atau dilewatin. Soal itu jangan kemudian dipahami sepertinya kaku aja, nggak boleh, nggak bisa begitu. Jadi kalau kita lihat orang sholat di Masjidil Haram itu misalnya, ada orang yang sholatnya itu anak bawa dua, yang satu di bawah, yang satu di pangku. Ketika dia bangku anaknya yang bawa lari, ambil. Sampai begitu. Kalau di kita mungkin, waduh, gimana itu? Dalam pandangan mereka itu boleh, karena itu ada kekhawatiran dalam sholat. Sama saja, seperti kita mau dipatok ular begitu dalam sholat, kita bisa bergerak kok. Ini juga sama, ada bahaya. Boleh, Pak. Jadi jangan diartikan sholat itu masih seperti apa gitu, nggak boleh bergerak sama sekali. Walaupun nanti tidak boleh juga terlalu longgar. Hayo garuk terus gitu. Ya, itu di situ nanti ada ijtihad ulama, diatur oleh fikih. Saya sedang sholat di rumah. Saya punya cucu. Cucu ini saya lagi duduk, ya, lagi duduk itu nempelnya di sini. Megangin. Nah, saya mau berdiri. Ya udah, saya bawa aja berdiri. Baca surat Fatihah, bawa cucu. Boleh kok. Nanti kalau sujud atau ruku saya lepas gitu. Ntar dia pergi lagi. Jadi sholat itu ya makanya mungkin harus ada yang ngaji fikihnya nanti di sini, ngajarin fikih. Tapi saya nggak ada waktu ngajarin fikihnya. Habis sudah kalau hari Sabtu, hari Minggu itu. Ya, jadi as-siddiqina, orang-orang yang
siddiq yang keyakinannya tidak berubah. Jadi dalam kajian ilmu kalam, dalam kajian tauhid ada namanya yakin dan jazim. Yakin itu sesuatu yang tidak ada keraguan-raguan, jazim tidak berubah. Yang kita inginkan yakin dan jazim. Jazim. Yakin adalah sesuatu yang tidak berubah tentang kepercayaan kita. Yakin. Walaupun yakin itu nanti bertingkat, ya, ada istilahnya, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Apa itu ayatnya? Ainul yakin summa tus'alunna. Surat apa itu? Ayo, Pak Razi. At-takasur, al-hakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Keyakinan berdasarkan ilmu namanya ilmu yakin. Ada yang belum pergi ke Mekah di sini? Ada. Belum. Iya, belum. Insya Allah nanti berangkat. Tapi Bapak yakin bahwa Mekah itu ada. Tidak pernah melihat. Nah, itu namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Bapak nggak ragu kan adanya Mekah kan? Yang belum berangkat lagi. Tidak ragu kan adanya Mekah, adanya Ka'bah, tidak ragu. Tapi tidak pernah melihat langsung, walaupun melihat lewat visual-visual aja begitu. Nah, keyakinan itu yang tidak meragukan namanya ilmu yakin. Keyakinan yang dibangun di atas ilmu. Yang kedua, ain mata. Jadi keyakinan karena melihat langsung. Jadi bukan kata orang, bukan kata ilmu, tapi saya melihat begitu masuk Masjidil Haram. Waduh, pertama kali Pak ada kekaguman yang luar biasa. Tapi kalau udah sering itu nggak begitu. Itu perasaan saya aja mungkin. Nggak tahu ya kalau yang lain. Pertama kali melihat Masjidil Haram, Masjidil Haramnya saja pertama kelihatan. Sebelum dibongkar-bongkar kayak begini dulu. Dulu itu ikonnya itu kalau di Mekah menara-menara di Masjidil Haram itu. Sekarang karena ada gunung yang lebih tinggi lagi, sehingga apa ya? Bahkan ada ulama mengatakan kehormatan Masjidil Haram itu tercemar keagungannya, karena ada gedung-gedung yang tinggi di belakangnya, sehingga Masjidil Haram itu ada di bawah. Coba itu jam-jam besar itu, yang di sampingnya itu, yang bawah itu namanya, di bawah itu kan pasar, hotel itu, namanya Bin Daud, ke atasnya kan begitu. Jadi ada sebagian ulama yang saya ngobrol, itu kurang beretika sebenarnya. Kalau terlalu dekat dengan gedung-gedung yang tinggi itu, harusnya mundurlah di belakang yang tinggi-tinggi itu, supaya terkesan keagungan Masjidil Haram ini. Itu mungkin soal perasaan ya. Orang menangkapnya berbeda-beda. Tapi begitu kita melihat Masjidil Haram yang pertama kali Bapak kalau berangkat ke sana, pertama kali itu luar biasa. Masuk lagi lewat Babu Syaibah, masuk Babu Salam, melihat lagi Ka'bah, itu lain lagi. Nah, begitu kita melihat Ka'bah, itu namanya ainul yakin. Keyakinan berdasarkan melihatan mata. Ada lagi yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin bukannya melihat megang, gitu. Megang, digosok-gosok, diciumin. Ada apa orang? Saya melihat itu orang Indonesia, orang Afrika buka baju, habis tawaf yang selesai, yang kalau sunat itu bukan tawaf dalam umroh, terus buka baju, digosok-gosok, diciumin, nangis lagi, gosok lagi. Ya khawatir juga, menyalahi akidah, khawatir. Saya tidak memvonis, karena namanya orang cinta. Selama ini diidam-idamkan pengen ketemu dengan Ka'bah, ketemunya susah barangkali. Begitu ketemu, waduh langsung dipegang, dicium.
Yang dicium bukan Hajar Aswadnya Pak. Ka'bahnya dicium. Saya lihat. Waktu saya sama istri lihat itu. Orang. Boleh nggak? Ya saya mengatakan khawatir saja. Khawatir kultus kepada ini jadi bahaya. Tapi kalau ekspresi cinta, ibu yang sudah lama nggak ketemu anaknya dari mana, ada bajunya kan kadang diciumin bajunya ya. Atau orang yang sedang punya pacar mungkin sudah mabuk kebayang dengan pacarnya udah lama nggak ketemu, ada kenang-kenang dari apa gitu ya, kenang-kenang dari pacar diciumin, itu boleh-boleh saja. Tapi kan khawatir lebih dari itu. Nah, jadi kita jangan juga terlalu gampang memvonis orang yang mencium Ka'bah itu, wah musyrik. Tapi itu orang, saya lihat buka baju. Penting kalau pakai kaos singlet, buka baju digosok-gosok. Ya namanya orang sekeliling itu kan masih keringetan. Artinya harusnya dibikin Ka'bah itu menjadi bersih, wangi, malah gosok bajunya. Orang Afrika kan tahu sendiri, mohon maaf ya. Dipakai lagi sama dia. Habis itu saya lihat habisnya senang gitu. Senang saya lihat gitu. Nah itu ya. Jadi itu kalau sudah begitu dipegang itu namanya hakul yakin. Bahkan ada orang yang masuk ke dalamnya. Ya, saya pengen masuk dulu ke sampean. Ka'bah itu apa sih dalamnya? Kosong kayak gini aja Pak. Hanya ada 3 ini aja. Hanya ada 3 tiang. Itu menurut Pak Kiai Dimyati. Ya, Kiai Dimyati Ketua MUI Depok. Beliau pernah ikut Musabaqah Internasional Tahfidz Quran di Mekah dan jadi juara, mewakili Asia di sini. Di juara waktu itu zaman raja yang sebelum sekarang siapa? Kan Raja Salman. Nah, itu oleh beliau diajak masuk ke dalam. Saya tanya, "Kiai, apa dalamnya?" Dalamnya itu kosong aja bercat putih. Terus ada tiang aja 3. Tiang yang nempel, tiang di tengah, tiang ini. Gitu aja dia. Sholat itu sholat. Sholatnya ada kemana-kemana aja. Disebut kalau sholat dalamnya, sholatnya kemana aja. Nah, jadi memang dia naik Pak. Jadi di lantai. Nah, jadi lantainya Ka'bah itu naik di atas. Makanya ada tangganya. Makanya kan pintu Ka'bah itu segini tingginya. Nah, itu di atas segini itu langsung lantainya ada di atas. Wangi di dalamnya karena mungkin disemprot minyak. Nah, itu kalau sudah begitu namanya hakul yakin. Jadi kalau kayak rasa kopi itu bukan katanya udah diminum, hakul yakin. Kayak begini. Nah, ini namanya hakul yakin saya bilang ya. Hakul yakin. Jadi bukan kata orang, bukan melihat tapi merasakan. Itu namanya hakul yakin. Nah, jadi ada siddiq. Ya. Nah, siddiqin itu orang-orang yang siddiq, yang keyakinan luar biasa. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu mohon kita diberi petunjuk oleh Allah untuk masuk sebuah jalan yang lurus menuju keselamatan itu. Jalan itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Ya, udah lewat waktu. Ya, saya kadang-kadang nggak butuh tafsir Pak kalau ngaji ya, kemana-mana nggak apa-apa ya. Kalau tafsir aja itu nggak belok-belok ya, nggak ada gitu. Nyantai aja kemana-mana dulu. Cerita. Lebih terbuka, lebih jelas. Saya kira demikian Pak. Nanti ghairil maghdubi alaihim waladhdallin insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang